di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka mendalami, mempelajari agama Allah untuk keselamatan kita dalam berakidah, beribadah, muamalah dan akhlak kita. Dan akhirnya kita berharap kita termasuk orang-orang yang beruntung dunia dan akhir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan suri tauladan kita di dalam menjalankan agama yang mulia ini. Nabi yang paling mulia yang telah sempurna di dalam menjelaskan segala kebenaran kepada umatnya dan juga telah memperingatkan umatnya dari perkara-perkara yang akan membinasakan atau merugikan mereka dalam kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat kelak. Pertama, kita ucapkan terima kasih banyak kepada pengurus Masjid At-Taqwa, Masjid Raya Bangkinang yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengadakan kajian di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau-beliau, memberkahi ilmu dan umur beliau serta rezeki dan keturunan beliau, serta beliau diberi selalu semangat dan kekuatan untuk memberikan kemudahan-kemudahan penyebaran agama Allah melalui media yaitu masjid ini. Bapak dan Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di kesempatan ini adalah penyempurnaan dari beberapa topik yang telah kita bahas dalam rangkaian perjalanan saya di Bangkinang ini. Majlis pertama telah membahas tentang yaitu pentingnya mempelajari tauhid. Pelajaran kedua berlanjut dengan fadail, keutamaan tauhid. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan lawan daripada tauhid yaitu syirik, pengertian dan penjelasannya, pembagiannya. Maka ini sangat penting. Kenapa penting? Nah, kita akan bahas betapa pentingnya mengenal kesyirikan itu. Kenapa? Karena bila orang tidak mengenal kesyirikan, betapa banyaknya orang-orang melakukannya dan dia tidak menyadari bahwa itu merupakan kesyirikan. Sebuah contoh kita ambil saja analoginya, kalau seandainya kita diberitahu oleh orang bahwa di hutan ada namanya binatang yang sangat ganas, sangat serakah, ya, yang sangat buas, yaitu singa. Jangan coba-coba kalian dekati. Kalau didekati kalian akan diterkam dan akan dimakannya. Nah, pasti semua orang takut dengan namanya singa. Tetapi tidak pernah mengenal sifat singa, tidak pernah tahu bentuk singa. Lalu dia berangkat ke arah hutan. Mana hutan sini yang paling lebat sekarang? Hah? Rimbo mana? Labi sawit. Baik. Ya, ala pangkalan. Nah, masih banyak hutan di situ. Baik. Tiba di dalam limbo. Ya. Di balik batang pohon yang besar itu muncul seekor binatang. Baru sadar ini mungkin yang singa kata orang.
Menceritakan nggak sifat-sifat orang kafirin? Menceritakan nggak sifat-sifat orang yang kufur dengan Allah? Bani Israel. Menceritakan nggak? Lah, untuk apa diceritakan? Untuk apa? Supaya jangan meniru-niru pekerjaan mereka itu. Paham? Disebutkanlah perkataan orang musyrikin, perkataan orang munafikin, banyak dalam Al-Quran. Sifat-sifat orang musyrikin, sifat orang munafikin. Gitu juga orang-orang kafir lain, ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Disebutkan enggak? Tapi kenapa disebutkan? Supaya diamalkan, supaya dijauhi. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa kadzalika nufassilul ayati litastabina sabilul mujrimin. Demikian kami jelaskan ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, agar jelas jalan orang-orang yang berdosa. Loh, kok jalan orang berdosa dijelaskan? Supaya jangan terjerumus ke dalam jalan mereka itu. Maka karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya pun menyebutkan sifat orang-orang yang menyimpang dari agama ini, orang-orang yang berpindah akidah, orang-orang yang terjatuh dalam kefitnah, orang-orang yang terjatuh dalam bid'ah. Disebutkan nggak sifat-sifat mereka? Disebutkan. Tujuannya apa? Supaya dihindari. Inilah dikatakan oleh Hudzaifah dalam ungkapannya, kana nasu yasaluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khari wa kuntu as'alu anil syarri makhafata adrikani. Dalam riwayat lain, makhafatan aqa'a fihi. Para sahabat, maksud manusia itu para sahabat, bertanya kepada Rasulullah SAW perkara-perkara yang baik. Bertanya kepada Rasulullah SAW amal yang paling afdal, ya, doa yang paling baik, terbaik perkara. Yasalunaka 'anil ahillah, yasalunaka 'anil khamri, ya, yasalunaka 'anil mahid. Banyak pertanyaan-pertanyaan sahabat dalam Al-Quran. Demikian pula sunnah Rasulullah SAW bertanya, man ahaqqun nasi bil birr, siapa manusia yang harus sangat aku hormati ya Rasulullah? Bertanya para sahabat tentang perkara-perkara yang amal yang baik. Tapi Hudzaifah dengan kecerdasannya, dia bertanya tentang perkara-perkara hal yang buruk. Untuk apa? Kata Hudzaifah, saya takut akan terjerumus ke dalamnya. Karena bila orang tidak tahu yang buruk, boleh jadi dia akan lakukan perkeburukan itu. Nah, maka oleh sebab itu kesempurnaan Al-Quran dalam membawa hidayah, diterangkan tauhid, diterangkan syirik, diterangkan iman, diterangkan kufur, diterangkan yang hak, diterangkan yang batil, supaya sempurna. Ya, maka kata Hudzaifah, makhafata an aqa fihi, atau makhafata an ayadrikani, ya, takut saya akan terjerumus ke dalamnya. Maka dia bertanya kepada Rasulullah SAW perkara fitnah-fitnah yang akan terjadi setelah Rasulullah SAW. Maka di sini penting mengenal kesyirikan itu. Untuk apa? Untuk dihindari pertama. Yang kedua apa? Untuk memperingatkan orang lain jangan melakukan. Paham? Yang pertama apa? Untuk diri sendiri dulu, jangan melakukan perbuatan itu. Kemudian yang kedua apa? Untuk mengetahui mana syirik dilakukan orang, mana yang tidak. Nah, itu perlunya berilmu. Maka dari kalimat tauhid saja sendiri ada namanya nafi wa isbat. La ilaha an-nafi, yang beraja bahasa Arab tahu. Illallah al-isbat, tiada yang berhak disembah, nafi. Kemudian isbat, illallah, menafikan semua yang disembah selain Allah, kecuali hanya Allah saja yang berhak disembah. Ada dua hal, nafi wa isbat. Ini menunjukkan bahwa kita harus, seseorang tidak akan sempurna tauhidnya, tidak dikatakan dia bertauhid kalau dia tidak memahami makna syirik dan meninggalkan kesyirikan. Kenapa baik itu Ustaz? Di masa awal kini kok banyak orang
Baratiknya la ilaha illallah. Apa tu la ilaha illallah? Kalimat yang agung, ya, bisa 70.000 kali yang baratik tu guys. Tetapi nyo ndak paham maknanya. Nyo kecenya la ilaha illallah, besok pagi nyo ajaknya orang ke kuburan minta-minta, atau ke batang sungai, atau ke batang pohon kayu nang gadang, atau apa benda-benda yang kuno, keris, tungkek nala lapuk, batang nala busuk. Dia gini sesajian-sesajian. Ya nak? Nyo baca je la ilaha illallah. Ikulah bedanya orang musyrikin dahulu dan orang musyrikin dah kini. Kalau orang musyrikin dahulu ada 3 perbedaan. Kalau orang musyrik kini, lebih parah. Maka lebih parahnya. Dahulu orang musyrikin tidak mau dan enggan untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah itu karena mereka paham maknanya. Kalau kalimat ini diucapkan, anda boleh lari pergi ke pohon-pohon dah, ke kayu-kayu dah, ke kuburan dah, meminta-minta. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, qulu la ilaha illallah, ungkapkan kalimat tauhid ini, kata Rasulullah SAW. Mereka jawab, aja'alal alihata ilahan wahidat. Ini Muhammad ini berarti, ya, sungguh ingin menjadikan Tuhan-Tuhan kita yang banyak menjadi satu saja. Paham berarti mereka? Maka mereka nggak mau. Tapi orang kini kok nyokecian jo la ilaha illallah, dan nyo minta selain Allah saja, yang disembah selain Allah saja. Menyembelih ke pohon keramai, bernazar ke pohon keramai. Sehingga nyokecian la ilaha illallah. Jadi itu, kalau kaum musyrikin dulu enggan, tak mau ucapkan kalimat tauhid karena tahu maknanya. Orang awak kini kok apa? Nyo mengucapkan la ilaha illallah, tapi selain Allah dikeramatkannya juga. Baik, yang pertama. Dan kedua, kalau orang musyrikin dahulu, kalau inyo sadang takapi mana, ya, dalam kondisi sangat darurat, itu minta ke Allah. Kalau lah tiba sanang lapang balik, hanya membuat syirik lo balik. Mana dalilnya itu? Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, fa idza raqibu fil fulqi da'u Allah mukhlishina lahu-din falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Kalau mereka menaiki kapal bahtera di tengah lautan, datang ombak gadang, badai kancang, kapal atau oleng-oleng, nyoba doa ke Allah seikhlas-ikhlasnya. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Lah sampai ke daratan, hanya buat syirik lo balik. Bedanya orang musyrik awak ini, bagaimana itu Ustaz? Susah senangnya buat syirik. Nak dapat jodoh ke kuburan, lah dapat jodoh ke kuburan juga. Ya nak? Nak dapat jodoh ke dukun, lah dapat jodoh ke dukun pula. Mulai dari proses mencari jodoh, sampai mencari waktu untuk bernikah, sampai waktu pernikahan kapan dipilih, tulah hamil beku ada proses-proses kenduri macam-macam, lalai anak adalah macam-macam acaranya, sampai lah gadang. Baru lagi dia pergi kaluang. Dia pergi haji mai. Bagaimana itu? Ikut haji mai dia tahu dia makan ular. Ya haji mai dia makan ular. Lah anaknya dia makan ular. Le nampak karajo awak tu. Tapi nyo keceknya ada ahli tauhid kok. Itu parahnya. Susah sanang orang awak kini kok buat syirik. Kalau orang musyrikin dahulu, nyo mau buat syirik ketika sanang saja. Kalau dalam kondisi sulit, darurat, mereka sepenuh minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, orang musyrikin dahulu nan yang dia kuburannya keramat denyo, itu orang-orang soleh memang. Tapi aneh dia awak kini kok orang tak solat. Karena apa tak solat Ustaz? Nyolah sampai ke tingkat hakikat, nyolah mengaku wali, tak perlu puasa, tak perlu solat lah ibadah tu. Lah putui dia marifatnya. Dianggap wali tu.
dan di keramaian dan didatangi kuburannya, orang hendak sembahyang. Kalau dahulu orang miskin dahulu nan di keramaian kuburannya, orang elok-elok. Cola di dangun-danguang, cola di inu-inuan, kuburan-kuburan di keramaian di orang gini gua. Apa kondisinya? Salah satu wali yang paling masyhur baru wali ini ya nak. Nah, karajonya sedang mendengar musik rock, ya kan? Jika dipecat menjadi jabatan keluar aja surah pendeknya. Itu dianggap wali itu. Ya kan? Kamarnya banyak musik rock, musik klasik. Wali itu. Dan bahkan bukan itu saja. Kabau dianggap wali. Kabau. Ya Allah. Nggak tabedo apa? Kalau orang musyrikin dahulu enggak. Dia awak kini kok enggak? Yawana parah. Nah, itulah keparahan kejadian syirik terjadi di zaman kita dibanding zaman jahiliyah dulu, tuan. Bapa terjadi itu, Ustaz? Karena tidak memahami apa makna tauhid, apa makna syirik tadi itu. Nyo mengecehan perbuatannya itu adalah dalam rangka tabarruk, dalam rangka tawassul. Padahal itu bana-banalah alasan dan hujahnya orang musyrikin dahulu. Orang musyrikin dahulu ketika dilarang meminta-minta ke kuburan, ke pohon-pohon, ke batu-batu itu acehnya. Mana bodohum illa liyukarribuna ila Allah zulfa. Kami nak menyembah batu kora, pohon-pohon kora, tak kabau ya, kami sembah dah. Cuman ikut media untuk mendekatkan kami kepada Allah. Maka baik cina begitu tu. Kami kau orang kau banyak berdosa. Acok bampok, mencilo ayam, bagunjiang, ngupek, baca ruik. Kalau berdoa kau doa kami nak kedang Allah dah. Jadi kami pai ke kuburan tuanku kau minta ke tuanku kau biarnya mintaan buat kami ke Allah. Itulah sama hujah orang musyrikin dahulu baik itu. Itu alasannya. Itu mana alasannya? Dia punya filsafat. Mana mungkin? Kita ini orang sudah banyak dosa, banyak kesalahan. Ya, tidak akan didengar oleh Allah katanya mereka doa kita. Lebih baik kita minta doa sama wali yang sudah mati ini. Nanti wali mintakan buat kita sama Allah. Kenapa? Karena wali kan mulia di sisi Allah, pasti dikabulkan. Nah gitu. Akhirnya mereka minta ke wali. Dengan asumsi nanti wali meminta ke Allah. Ada yang minta ke wali. Aduh nalalamu menjando dan dapat jodoh, datang ke kuburan. Wali, tolonglah cari yang jodoh, lalamu dan dapat jodoh. Wali kok lama lu merando menjando belum. Adulah datang ke kuburan wali, keceknya kontrak rumah dan lampi abi loh. Utang lunas bang lun bayi lagi. Kecek wali ada dulu utang pulau. Mati bawa utang dan kalau bisa wali itu tentu waktu hidup lebih sempurna hidupnya. Yang diminta kesambuan ke wali itu mati dia penyakit. Baitulah maka dinamakanlah orang-orang yang buat syirik itu orang jahiliyah. Ndak perlu disambarinya. Ndak perlu diminta. Saketek sewa pikir malah lebih sayang wali daripada Allah kawak. Kalau seandainya wali kau masih hidup jangan mati lah, masih hidup wali kau dua masih duitnya baru nyo punya peti triliunan tak miliar triliunan datang satu desa dari Bangkinang kau ke rumahnya kami minta peti 100.000 surang abara kedeginya. Tak datang sekali seminggu lah, sekali setahun datang, lagi ke dia. Kenapa nak minta ke zat yang maha pengasih, maha penyayang? Apa yang diminta? Mampu diberi, karena Allah maha kaya. Wali kok kalau masih hidup, kalau jualan di rumah, datang pelanggan di orang, ada yang minta gula sekilo, ada bare dan setekong, ada yang enggak lado sekilo, ada seonggok, ada apa. Bah keceknya cek dulu, lebih bisa menanggung. Ikut datang satu bis ke kuburannya, minta ke sama-sama. Kalau seandainya tahu saya bingungnya kan minta kau ya. Maka kadang-kadang lah pulang dari kuburan ada orang berbeli kami bagai itu. Pertama ada doa salah ada dia gesri ni.
Ya, makanya meminta ke Allah, tidak ke makhluk dong. Dia paham? Kalau wali itu orang Bangkinang, ibu orang Batak minta ke kuburannya, bah kira-kira. Kok basuala dibawa di Pajau aja. Allah tahu semua. Pas. Ya Allah, kenapa minta kepada makhluk yang jauh kurang, ilmunya kurang, tidak punya apa-apa, kalau magi dan tentu lo banyak lain. Minta ke Allah. Apa yang mau diminta? Kebutuhan apa saja? Allah bisa ngasih, Allah punya sendiri. Allah Maha tahu apa yang baik buat kita. Nah, sakit si baraja terasul. Cula baraja tauhid sekali-kali. Nampak apa bodoh pai ka kabun tu nambah kalura mantan setekong apa tu, jamba nah. Kadang-kadang ayam lagi, anak pernah makan ayam dah. Abe ka jin dia gini ayam. Ayam hitam hitam sadoe. Sampai tai-tainya harus hitam. Nah, konda ayam putih sadoe. Ka kuku-kukunya, ka patuk-patuknya putih sadoe. Di mana pe? Siapa menyuruh itu? Nah, itulah akibat ndak baraja. Dan keceknya ada yang kebetauhid. Nah, karenanya salah mau tauhid, salah pula mau syirik ini paling sudah pernah awak sabuyan. Menurut inyo, yang tauhid itu salamu mengakui Allah yang menciptakan, memiliki segala isi alam ini, itu tauhid menurutnya. Tapi kalau meminta-minta benar-benar menyembelih kesalahan Allah, anda dianggap dia itu tauhid. Dah syirik terkecilnya. Nah, kalau hanya mengakui Allah sebagai pencipta, yang mengatur, yang melihara, menghidupkan, memiliki semua alam ini, itu orang musyrikin dahulu jauh sama meyakini itu. Maka Allah sebutkan dalam surah Luqman, wala in sa'alta man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Jika engkau bertanya kepada orang-orang musyrikin itu, siapa yang ciptakan langit dan bumi? Apa jawab mereka? Semua mereka akan jawab Allah. Tidak pernah mereka mengatakan patung-patung itu menciptakan Allah. Dalam surah Az-Zukhruf Allah akan sebutkan wala in sa'alta man khalaqa la yaqulun Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang ciptakan mereka? Mereka jawab Allah. Jadi keyakinan hanya sekedar menyakini Allah sebagai pencipta yang merizki, menghidup, matikan, belum memasukkan orang ke dalam Islam. Sebelum dia hanya menambah keyakinan itu dengan menyempurnakannya, hanya beribadah kepada Allah. Apa saja ibadah yang harus diberikan kepada Allah? Banyak sekali. Doa, ya, isti'atsah, istighatsah, isti'anah, ar-raghbah, war-rahbah, al-khauf war-raja. Banyak sekali perlu dipelajari itu. Baik. Itu berapa sisi tentang apa? Hujan yang pertama kecilnya tadi, orang musyrikin itu dan tidak buat syirik dah. Tapi dalam rangka apa katanya? Tawasul. Tawasul betul, ada tawasul yang dibolehkan, ada tawasul yang merupakan tawasul menurut orang musyrikin. Tawasul yang orang musyrikin, minta-minta ke orang nalamati. Contoh tadi, sakit gigi, minta ubek ke orang mati. Kantuk nak mau keluar, paylo ke kuburan, minta loh supaya lancar kantuk keluar. Banyak orang minta supaya sembuh penyakit ke kuburan. Padahal orang mati lah, kenapa dulu kok? Dia hanya mati, dia penyakit, membawa penyakit. Nah, baik, itu hujannya. Maka tawasul yang dibolehkan Ustaz, dan tidak ada perbedaan ulama, sepakat ulama membolehkan tawasul dengan apa? Nama-nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang indah, maka serulah Allah dengan namanya itu. Bertawasul, Allahumma antar rahim, antal karim, antal jawad, Allahumma arhamni, Allahumma firli, antat tawwab, antal ghafur. Meminta sesuai dengan nama-nama Allah yang indah itu, kebutuhan awak. Allahumma antar razzaq arzuqni, ya Allah engkau maha pemberi rezeki, berilah aku rezeki. Ya antar rahman, antar rahim, ya Allah irhamni. Nah, itu bertawasul dengan nama-nama Allah. Sehingga dicontohkan dalam surah Al-Fatihah itu tawasul dengan nama Allah. Pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam, memuji. Tawasul dengan nama Allah. Ar-Rahmanir Rahim, bertawasul nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Maliki yaumiddin, bertawasul nama Allah yang menguasai hari kemudian. Lalu bertawasul dengan ibadah yang kedua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau saja kami menyembah, kepada Engkau saja minta tolong ya Allah. Lalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Lalu setelah itu kita berdoa, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus. Jadi contoh yang kedua, bertawasul dengan amal soleh sendiri. Dan ini sudah pernah dicontohkan oleh Rasulullah dalam hadisnya ketika beliau menceritakan tentang 3 orang pada umat yang berlalu, dari Bani Israel. 3 orang ini dalam sebuah perjalanan datang hujan, berteduh di sebuah gua kecil. Tahu-tahu karena lama hujan turunlah batu ke tutup gua tempat mereka masuk tadi. Lalu masing-masing bertawasul dengan amal solehnya. Yang pertama karena dia berwalidain, di mana dia setiap pulang gembala kambing selalu orang tua dulu yang beri makan, orang tua dia dulu. Nah, anda bantu awak kini koro. Kalau kita sekarang orang tua jarang dikirim, tapi nabung banyak. Bako anak dia ke sekolah, kan, rumah kok kredit loh segala macam. Orang ini birrul walidain. Setiap pulang gembala kambing dia bawakan susu. Namun pada satu kali kambingnya menjauh dari gembalaannya. Terlambat sampai di rumah. Kemudian orang tuanya sudah tidur dan dia pegang itu mangkok susunya. Berdiri sampai orang tuanya bangun sebelum fajar. Karena ragu membangunkan orang tuanya, kalau dibangun jangan-jangan baru tidur, sehingga dia sabar. Bahkan anak-anaknya menangis meminta susu itu untuk diminumnya. Lalu dia berdoa, ya Allah, jika Engkau tahu aku lakukan karena wajah-Mu ya Allah, tolong bebaskan kami dari kesulitan ini. Bergeser batu seketnya. Yang kedua, seseorang yang membayar pekerja, menyewa pekerja, lalu pekerja ini buru-buru pulang kampung, belum menerima upahnya. Nah, bosnya ini yang memperkerjakan ini, upahnya itu dibelikan ke kambing, sehingga dengan waktu yang lama kambing ini beranak pinak persoalannya. Sampai satu ngarai itu isinya kambing ya. Datanglah orang yang punya upah tadi, hai Fulan, kamu tahu saya pernah kerja dan belum ngambil upah saya dari kamu. Setelah itu apa? Kata orang ini, itu semua kambing yang ada di lembah itu kambing kamu semua, bawa pulang. Lalu orangnya, janganlah mengejek saya, nggak mungkin upah saya segitu. Nggak, memang iya itu upah kamu semua dan saya belikan kambing dan sekarang kambing kamu berkembang biak, bawa semua, dibawa semuanya, nggak ditinggal siku aja orang. Nah, lalu orang yang tadi berbuat baik kepada orang yang diupahnya tadi dengan memperkembangkan harta yang tadi, ya Allah, itu amal soleh ya. Kalau awak mungkin mengerutuna, wah ang yudak tahu berterima kasih dia ya. Dan balik kambing 2 iku dari pitiang kini lah 200 iku asai kue ranggian tandanya lama ngumam-ngumam mati. Mungkin 3 hari mengumam-ngumamnya pajak yo garang banai ba ana pikir setelah hari. Coba lihat, dia berharap pahala akhirat. Sehingga ketika dia berdoa, ya Allah, jika Engkau tahu bahwa aku melakukan itu karena ikhlas, karena wajah-Mu ya Allah, tolong bebaskan kami dari kesulitan ini. Allah bergeser lagi itu batu. Yang ketiga adalah seorang pemuda naksir kepada anak pamannya. Anak pamannya ini miskin. Nah, anak pamannya ini punya duit, dia ingin berbuat sesuatu yang dilarang dalam agama dengan perempuan ini. Namun perempuan ini bertahan dan mengingatkannya kepada Allah. Akhirnya laki-laki ini sadar, takut kepada Allah, dan dia kasih itu uangnya tanpa dia menyentuh si perempuan itu. Meninggalkan maksiat, takut kepada Allah. Dia katakan, ya Allah, jika Engkau tahu itu aku lakukan karena wajah-Mu ya Allah, tolong lepaskan kami di kesulitan ini. Baru batu itu bergeser sempat dan mereka bisa keluar. Ini bertawasul dengan amal soleh kita sendiri. Namun para ulama mengatakan tidak suka banyak-banyak bertawasul dengan amal soleh sendiri. Ya, bisa-bisa nanti di akhirat nggak ada nerima apa-apa, habis di dunia. Contoh-contoh dalam Al-Quran banyak sekali. Allahumma Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul faktubna masyahid. Ini bertawasul dengan apa? Dengan iman kita. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul faktubna masyahidin. Kami beriman dengan apa yang Kau turunkan, kami beriman dengan Rasul yang Kau utus. Tolong jadikan kami orang-orang yang menjadi syuhada, syahidin, orang-orang kebenaran, bersaksikan kebenaran. Nah, boleh bertawasul dengan amal soleh kita. Yang ketiga, bertawasul dengan orang soleh yang hadir dan mendengar. Itu angku tolong doain, mudah-mudahan ambo selamat di jalan pergi ke haji.
Dan Rasulullah SAW juga pernah bilang ke Umar ketika Umar pergi haji, mohon doakan kami. Boleh. Dan ini juga di masa Rasulullah SAW, para sahabat minta doa kepada Rasulullah SAW. Boleh. Karena Rasulullah SAW masih hidup dan mendengar, langsung mendatangi Rasulullah SAW. Bukan di rumahnya udah bisik-bisiknya, ya Rasulullah tolonglah doain ke Allah. Enggak. Datang ke tempat Rasulullah sendiri. Seperti Utsman bin Hunayf dan seorang wanita yang sakit ayan. Kemudian juga ada seorang di hari Jumat minta diturunkan hujan karena lama hujan tidak turun di Madinah. Semuanya datang ke hadapan Rasulullah SAW, bukan di belakang Rasulullah SAW. Nah itu boleh, itu dibolehkan. Nah ini tiga ini. Tetapi kalau orang sudah mati atau tidak ada di tempat, meminta kepada dia, ini kesyirikan. Contoh, tuankunya lagi keluar kota. Nah kebetulan terjadi perampokan di rumahnya. Tidak, Allah ya tuanku tolong capek, atau tangkap pencuri ke tuanku. Tuankunya tidak ada di situ dong. Nah itu syirik. Tapi kalau tuankunya sedang di rumah, kebetulan bertetangga di tuanku tuh, nyelari ke rumah tuanku tolong dia kajak pencuri ku. Syirik enggak? Syirik enggak? Enggak. Nah, jangan dicampur aduan beko. Beda, ya. Karena nyo mandanga nyo hadir. Yang pertama tadi nyo hadir mendengar. Apalagi lah mati dalam kubur. Ya kan? Sana di dunia masih duitnya 50 meter bisa dengar. Kadang-kadang malah jarak 3 meter mendengar itu. Kini lah mati. Ini mendengar loh orang dia di dunia kok. Kalau nyo bisa mengabulkan permintaan orang datang ke kuburnya, si buit itu saya kok dapat lalu dan kalian kok aja. Nah, ini bentuk bagaimana orang tidak menyadari jatuh dalam kesyirikan. Lalu apalagi kadang-kadang orang berhujah dalam kesyirikan. Kami kan minta syafaat, boleh minta syafaat. Nah, ada syafaat yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Syafaat di dalam Quran dijelaskan Allah, adalah syafaat jami', Allah yang punya syafaat semuanya. Dan makhluk tidak akan bisa memberi syafaat kecuali dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Tidak seorang pun dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dzana Allahu liman yasha' wa yarda. Betapa banyak malaikat di langit tidak bisa memberi syafaat kecuali telah mendapat izin dari Allah dan meridai orang yang mau menerima syafaat. Begitu pula para nabi. Jadi syafaat itu mau mereka telah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala baru bisa memberi. Makanya kalau di akhirat orang-orang itu minta syafaat kepada nabi bukan berarti meminta langsung ke nabi. Allah nabi, ayah nabi berilah kami syafaat, kalian enggak. Di padang mahsyar apa perkataan mereka? Ala tara mimma nahnu fi. Ya. Izhab ila rabbik. Ya, isfa' lana inda rabbik. Isfa' lana inda rabbik. Wahai para nabi datang ke Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap mereka mendatangi para nabi ini, terakhir para nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena nabi-nabi yang lain tidak mau, mereka mengatakan, isfa' lana inda rabbik, tolong mohonkan syafaat kepada Allah untuk kami. Nah itu. Bukan mereka katakan, minta syafaatmu ya Muhammad, minta syafaatmu ya Ibrahim, bukan. Setelah itu maka faktanya Rasulullah SAW setelah itu pergi sujud di bawah arasy meminta kepada Allah, lalu Allah mengatakan isfa' tusyaffa' irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa' tusyaffa'. Angkat kepalamu ya Muhammad, mintalah engkau akan diberi, mintalah syafaat engkau akan diberi syafaat. Syafaat hak. Tapi meminta syafaat bagaimana? Kita mohon kepada Allah, ya Allah berilah aku syafaat nabimu. Ya Allah jangan engkau haramkan aku mendapat syafaat nabimu. Nah itu dimintanya ke Allah, bukan karena nabi. Nah, paham? Baik. Dulu orang-orang musyrikin dahulu pernah buat syirik dengan cara apa? Paika pohon-pohon yang gadang. Di sini mereka duduk di bawah pohon gadang itu, mengantukkan pedang-pedang mereka, menganggap itu adalah berkah. Pedang akan tajam tepat sasaran, tubuh akan kekar dan kuat dan sehat. Apa hadisnya? Hadis Abi Waqid Al-Laythi. Kunna hudasa ahdi bi kufrin. Kami baru saja masuk Islam, meninggalkan kufuran baru saja kami. Pamarana bi sidratin walil musyrikin sidratun. Lalu orang musyrik punya pohon gadang, pohon besar. Yanutuna bi aslatahum. Wa yaqufuna innaha wa yanutuna bi aslatahum. Mereka duduk-duduk di bawah pohon itu, kemudian mengantungkan pedang-pedang mereka di dahan pohon itu. Pamarana bi sidratin. Lalu kami juga lewat dekat pohon yang besar.
Fakulna, lalu mereka berkata kepada Rasulullah SAW, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Mereka katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolonglah buatkan pula pohon gadang yang keramai buat kami, sebagaimana orang musyrikin punya pohon keramai. Apa kata Rasulullah? Allahu Akbar. Rasulullah langsung bertakbir, mengingkari perkataan mereka. Ya, innaha sunan, inilah kebiasaan umat berlalu yang kalian juga tetap terpengaruh dengannya. Ya, laqad qultum, sungguh kalian telah berkata, kama qalat Bani Israil li Musa, sebagaimana ungkapan orang-orang Bani Israil kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, orang musyrikin baru saja telah keluar dari selamat dikejar Fir'aun, terbelahnya laut 12 bagian jalan, 12 jalur. Setelah keluar, lewat di sebuah perkampungan orang-orang musyrikin. Kecilnya ke Nabi Musa, ya Nabi Musa, tolong buatin pula Tuhan-Tuhan buat kami, sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan. Maka Nabi Musa kata, innakum qaumun tajhalun, kalian memang goblok, kata Nabi Musa ini. Baru saya melihat kekuasaan Allah, sekarang mau buat syirik lagi. Nah, maka Rasul kita menyamakan ungkapan sahabat tadi, ya, yang baru masuk Islam tadi, seperti ungkapan orang Bani Israil yang meminta Tuhan kepada Nabi Musa. Lalu Rasulullah menyebutkan, telah tattabana sana man kana qablahum hazwatul qudza biqudza. Semua kalian akan mengikuti budaya umat yang berlalu. Sejengkal, tadi sangka sejengkal, hatta la dakhala juhra dabin la dakhaltumuh. Kalau seandainya orang itu masuk ke dalam lubang biawak, namanya dob itu bukan biawak, tapi banyak diterjemahkan biawak, ke dalam lubang dob, semua kalian juga akan mengikutinya. Ini menunjukkan betapa kita itu orang-orang yang suka menyerupai umat-umat lain. Nah, oleh sebab itu kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan umat lain yang tidak sesuai dengan akidah kita. Nah, yang pada hari ini mulai diartikan dengan cara-cara akidah Islam Nusantara. Bukan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Taib. Contoh lain, apa kebiasaan umat berlalu? Contoh, nah, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa banyak umat berlalu itu berbuat syirik dengan kubur orang soleh. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, kuntu nahaytukum an ziyaratil kubur. Dulu saya melarang kalian ziarah kubur. Kenapa Rasulullah melarang sahabat ziarah kubur di awal Islam? Karena banyak masih atau takut masih terbawa-bawa kebiasaan di masa jahiliyah. Ala fadhuruha, sekarang saya kata Rasulullah SAW, fa innaha tudzakirkumul akhirah. Sekarang boleh kalian ziarahi, ya, karena menziarahi kubur itu mendapat mengingatkan kalian pada hari akhirat. Jadi tujuan ziarah kubur itu apa? Untuk mengingat hari akhirat, bukan mencari rezeki, bukan ingat dunia. Nah, oleh sebab itu Rasul kita menyebutkan, melarang kita menggulu dalam kuburan, mengkultuskan orang saleh. Sebenarnya umat berlalu, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang Yahudi Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh mereka, ya, sebagai masjid tempat beribadah. Ketika Ummu Salamah menceritakan, atau Hafsah menceritakan tentang kebiasaan yang dilihatnya di Najasyi, ya, hijrah yang pertama di Habsyah, ya, kata Hafsah atau Ummu Salamah menceritakan, di mana kami melihat mereka itu, ya Rasulullah, ya, di masjid-masjid mereka ada gambar-gambar, ada patung-patung, atau mereka beribadah di kuburan. Apa kata Rasulullah? Innahum idza matu fihim rajulun salih banau ala qabrih. Mereka itu kalau ada orang saleh mati, dibuat bangunan di kuburannya. Maka Rasul kita sallallahu alaihi wasallam melarang kita, la tusallu ilal kuburi wa la tujallisu 'alaiha wa la tujassisuha wa la tusarrijuha wa la tabnu 'alaiha. Kata Rasulullah SAW, jangan kalian salat menghadap kuburan, jangan duduk di kuburan, jangan mencat-cat kuburan, jangan magi lampu kuburan, jangan membangun kuburan. Ini penyebab-penyebab yang mengantarkan kepada
kesyirikan. Maka perlu kita hindari perkara-perkara yang mengantarkan demikian. Lonceng azan. Ya. Baik. Berarti sampai di siko cerita. Itulah berapa faedah yang dapat kita jelaskan. Gambar-gambaran hujah-hujah orang jatuh dalam kesyirikan. Kita harus mengenal apa itu kesyirikan, yaitu mempersekutukan Allah di antaranya dalam tauhid ibadah. Sebetulnya banyak tapi saya lebih memilih apa yang familiar dengan masyarakat, apa yang banyak bersebar di masyarakat. Sebetulnya ada kesyirikan sifat rububiyah, meyakini Allah bersatu dengan alam, meyakini Allah berada di mana-mana. Ini bagian dari kesyirikan dalam tauhid rububiyah. Ya. Kemudian ada lagi syirik dalam sisi sifat nama-nama Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk atau menafikan sifat Allah, itu juga syirik. Ya, kalau dia ingkari semua sifat Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk-makhluk benda-benda yang telah mati atau makhluk benda mati atau batu dan benda-benda padat lainnya. Nah, dan masih banyak ya kajian ini sebetulnya ini hanya saya bahas pembagian yang memang banyak terjadi di tengah masyarakat kita, praktek-praktek kesyirikan. Belum lagi kita kaji masalah datang ke dukun, belum lagi kita kaji masalah masang ajimat-ajimat, belum kita lagi memasang meramal-ramal kehidupan, banyak sekali. Belum kita kaji lagi masalah minta hujan melalui bintang-bintang, ya, meramal nasib, mengundi nasib, banyak lagi sebetulnya. Ya, mudah-mudahan ustaz-ustaz yang lain nanti akan membahas. Tapi itu hanya lihat bahwa perlu kita nih belajar tauhid, mengerti tauhid, dan juga mengerti kesyirikan agar kita selamat dari kesyirikan itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak atas kehadiran perhatiannya. Mohon maaf jika ada bahasa-bahasa yang kurang dimengerti karena bahasa Minang. Ya. Ataupun ada yang tersinggung ada di bahasa Minangnya talantuang dek kananya tersinggung dek turun. Mohon maaf jambo. Ya. Dalam pantun di kacian, jika ada jarum nan patah jangan disimpan dalam peti, jika ada kata nan salah jangan disimpan dalam hati. Ya, demikian, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian saya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi wa man tamassaka bidinihi ila yaumiddin. Baik, tadi sudah kita berbincang pengertian kesyirikan, berapa bentuk kesyirikan. InsyaAllah besok subuh kita akan membahas sisi-sisi bahaya kesyirikan. Mana topik kita pada hari ini sebetulnya pengertian kesyirikan dan pembagiannya. Kesyirikan secara umum dibagi oleh ulama, ada yang membagi 3, ada yang membagi 4, bagi 2. Yang 3 mengatakan syirkun asghar wa syirkun asghar, syirkun akbar wa syirkun asghar wa syirkul khafi. Syirik yang besar, syirik yang kecil, dan syirik tersembunyi. Ada lagi yang membagi jadi 2, yaitu syirkun akbar, syirik yang besar, dan syirik yang kecil. Adapun syirkun khafi terbagi kepada 2 bagian tadi, karena syirkul khafi ada yang asghar, ada juga yang akbar. Itu pembagian syirik menurut para ulama. Apa perbedaan antara syirkun akbar dengan syirkun asghar? Syirkun akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun syirkun asghar, syirik yang kecil, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Mana dasar pembagian syirik ini, Ustaz? Dasarnya hadis Rasulullah SAW, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Aku mencemaskan hal yang sangat aku takutkan pada kalian itu adalah syirik kecil. Wasu'ila anhu, lalu Rasulullah tanya, apa itu syirik kecil? Ar-riya, itu riya. Jadi kalau ada syirik kecil berarti ada yang besar. Nah, ini dasar pembagiannya. Karena kita di dalam membagi, di dalam menjelaskan mesti ada dasarnya. Dasar Al-Quran dan Sunnah, bukan berdasarkan asumsi-asumsi belaka. Ya, kalau orang bertanya, apa dalil kamu membagi syirik? Ya, itu dalil Rasulullah SAW menyebutkan akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Jadi perbedaannya tadi, kalau syirkun akbar, syirik besar mengeluarkan pelaku dari Islam, syirik kecil tidak mengeluarkan pelaku dari Islam. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua adalah sampai hari ini masih saya belum melihat banyak yang bawa buku ya. Udah berapa kali saya ingatkan di dalam beberapa ceramah saya di sini, saya kalau bisa menghadiri ceramah itu bawa buku. Saya nggak dicatat dan bisa diulang sampai di rumah. Sehingga ustadz yang ngomong
Ya, tidak hanya buang air liur saja, tetapi hendaknya ada ilmu yang dibawa pulang, sehingga nanti bisa dibaca lagi, diulang lagi. Ya. Perbedaan kedua adalah pelaku syirik besar kekal dalam neraka. Pelaku syirik kecil tidak kekal dalam neraka. Perbedaan ketiga, pelaku syirik besar tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Adapun pelaku syirik kecil, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini ada khilaf. Ada mengatakan tidak diampuni, diazab sesuai dengan besar dosa syirik kecilnya. Yang rajih adalah diampuni. Ya. Kemudian perbedaan lain adalah syirik besar pelakunya kekal dalam neraka, syirik kecil tidak, pelakunya tidak kekal dalam neraka. Baik, itu berapa sisi perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Baik, apa perbedaan antara syirik dan kafir dengan syirik wa kufr? Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah syirik merupakan salah satu macam dari bentuk kekufuran. Jadi setiap syirik pasti kufur, pasti kafir, syirkun akbar. Tapi tidak setiap kufur orangnya musyrik. Jadi orang munafik kafir tapi bukan disebut musyrik. Orang ahli kitab kafir tapi tidak disebut musyrik. Jadi kafir itu banyak macamnya. Ya, ada kufrun nifaq, ada kufur syirki dan lain-lainnya. Itu perbedaannya. Perbedaan antara apa? Antara syirik dengan kufur. Jadi syirik salah satu macam dari apa? Dari satu macam dari kekufuran. Baik, sebetulnya banyak dalil menunjukkan apa-apa yang kita sebutkan tadi. Untuk meringkas saja pembahasan kita karena waktu membatasi kita. Karena pembahasan kita sebetulnya yang akan bahas malam ini adalah pengertian syirik, contohnya dan pembagiannya. Sudah kita sebutkan pembagiannya, beda antara syirkun akbar dengan syirik asghar sudah kita sebutkan, ya. Pada waktu tasyahud awal dan akhir telunjuk apa lurus saja atau digerak-gerakan, atau pada bacaan syahadat telunjuk diangkat? Mohon penjelasan Ustaz. Ini keluar dari pembahasan kita. Dalam masalah menggerakkan tunjuk saat tahiyatul akhir atau tahiyatul awal, itu ada hadis yang mana Rasulullah SAW meriwayatkan beliau menggerak-gerakan telunjuknya. Hadis ini ada yang memandang hadisnya dhaif, ada yang memandang hadisnya hasan, ya, atau salah satu hadis yang diterima. Ini perbedaannya, yaitu menggerak-gerakan telunjuk, gitu. Jadi berdasarkan hadis itu. Adapun dalil yang menunjukkan kalau kita ketika membaca asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah diangkat telunjuknya, itu tidak ada dalilnya, tapi berdasarkan kias, berdasarkan pemahaman. Maksudnya apa? Kan kalau bersyahadat kita harus mengangkat tangan gitu maksudnya, atau menunjuk gitu ya. Itu sebagian fuqaha mengambil dari situ. Paham? Ya. Lalu ada pula yang bertanya, bagaimana Ustadz kalau telunjuk itu digerak-gerakan, apakah itu kan lebih di 3 kali, sedangkan bergerak dalam sholat nggak boleh lebih di 3 kali? Gimana jawabannya? Yang dilarang bergerak 3 kali lebih itu kalau gerakannya berturut-turut, ya, menurut Imam Syafi'i, bila bukan gerakan sholat. Paham? Ruku lebih nggak 3 kali kita? Lebih kan? Ya kan, angkat tangan lebih 3 kali. Tapi itu kan gerakan sholat. Yang dimaksud, nah kalau gerakan telunjuk tadi orang memandang hadisnya sahih, diterima, itu tidak menggerak-gerakan, maksudnya membatalkan sholat. Kenapa? Karena itu bagian dari gerakan sholat. Paham? Paham ya? Nah, namun bagi kita yang berpendapat hadis itu sahih, jika kita sholat di tengah orang awam, ya, supaya mereka tidak menimbulkan fitnah, sebelum kita dapat menjelaskan hadis tersebut atau belum masyarakat kita mengetahui ada hadis tersebut, sebaiknya ditunda supaya tidak menimbulkan kekisruhan, karena mereka menganggap hal itu adalah hal yang membatalkan sholat, dan itu karena kejahilan, dan itu kan sunnah. Jangan sampai mereka nanti anti terhadap kajian dan dakwah kita dengan alasan seperti itu karena kebodohan mereka tadi. Paham?
Jadi menunda sunnah bukan berarti meninggalkan sunnah, tapi sampai masyarakat kita paham kondisi seperti itu. Itu karena demi hikmah dakwah saja. Paham kira-kira? Pada rakaat kedua waktu berdiri apa perlu takbir dan mengangkat kedua tangan? Iya. Setelah kita duduk di antara dua sujud, takbir angkat tangan, itu sunnahnya. Ya. Apa boleh sholat duha dicicil? Pelaksananya maksudnya kita mau melaksanakan 12 rakaat tapi waktu tidak mencukupi karena ada keperluan. Apa boleh nanti kita lanjutkan? Jazakumullah khairan. Ya selama dalam waktu duha itu boleh. Sama aja sholat tarawih. Ya, kalau capek lah udah istirahat dulu, nanti sambung lagi boleh aja. Selama masih dalam jangka waktunya. Ya, walaupun itu bukan hal yang afdal, jelas itu. Ya. Kalau boleh soal boleh ya boleh. Bagaimana hukum membaca bacaan ramalan apa nih? Bintung Zandiab. Kemudian pembacaan karakteristik berdasarkan golongan darah. Bagaimana seperti golongan darah B, orangnya penuh semangat, pintar dan lain-lain. Bagaimana dengan baca apa nih? Ini nggak boleh. Ini bagian dari tatayur dan tasya'um. Ya, tidak boleh ini. Karena hal-hal itu bukan media untuk mengetahui hal yang gaib. Tahu rezeki orang, bersemangat segala macam, sebagaimana yang sering ada di koran-koran. Kalau orang bintangnya Borneo ya, apa? Bintangnya apa? Ya, Virgo, begini nasibnya, begini beruntungnya, begini istrinya, begini jandanya gitu. Itu semua bohong. Ya, itu bagian dari kesyirikan. Karena mengaku mengetahui meramal hal-hal yang gaib. Ya. Maka Rasulullah SAW, laisa minna man tatayyara aw tutayyara, man takahana aw tukahinalah. Enggak boleh meramal-ramal begitu. Karena perkara yang gaib. Ya. Sama dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu, datang burung di sebelah kanan gitu, ini keberuntungan. Datang burung dari sebelah kiri, ini kesialan. Di mana taunya bahwa burung itu memang burung itu tugas mengasih tahu yang gaib? Tidak. Burung ya lewat sebelah kanan kiri, nggak tahu dia gaib apa. Beruntungnya kamu nggak jelas sama dia, ya kan? Nah, kebiasaan ada limpapeh masuk ke rumah, wah ikut datang lah, orang kadang datang lah. Itu namanya tasya'um atau tatayur, tidak boleh. Bagian dari bentuk kesyirikan, ya harus ditinggalkan. Apalagi umpamanya nomor 13 itu nomor sial, nggak ada itu. Ya, buktinya banyak juga kalau 13.000 duitnya diambil juga sama orang, apalagi 13 juta. Ya, jadi jangan percaya dengan perbuatan seperti itu. Ya, itu ilmu nujum. Ya, Rasulullah SAW memperingatkan. Ya, dalam bahaya ilmu nujum tersebut. Tidak boleh dipercayai hal-hal seperti itu. Karena tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW pun tidak tahu yang gaib. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-A'raf, ya, qul inni la aqul lakum indi khazainullah wa la aqul lakum inni malak wa la a'lamul ghaib wa law kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massanisu. Kalau aku tahu yang gaib, kata Rasulullah, tentu aku kebaikan tidak pernah ditimpa oleh hal yang buruk, kata Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW saja kalung Aisyah hilang, ya, terimpit oleh onta, nggak pernah tahu itu. Kejadian ketika Aisyah difitnah oleh orang munafikin berbuat sesuatu yang keji, Rasulullah juga tidak bisa memastikan sampai turun wahyu. Ini dalil-dalil bahwa Rasulullah tidak tahu yang gaib. Ya, baik, itu yang dapat kita jawab untuk kesempatan ini. Karena memang 2 pertanyaan, ya, berarti sudah banyak yang paham. Alhamdulillah, demikian dapat kita. Masalah kita lihat. Kalau kita lihat yang paling sesat dengan Syiah, yang paling munafik juga Syiah, yang paling musyrik Syiah, paling zalim paling kejam Syiah, yang paling hina akhir akan dibawa pidato bangsa Syiah. Tapi yang saya tanyakan, mengapa orang-orang tasawuf itu selalu dengan Syiah? Hah? Mengapa orang-orang tasawuf itu terikat selalu dengan Syiah? Pengalaman saya di Pekanbaru 3 sampai sekarang. Yang bertemu langsung tetap biasa. Dan pula rangka jamaah urut yang
mazhab kan Sufi selalu membela Syiah. Kenapa Syiah bisa ketemu sama Sufi? Kenapa hakikatnya mazhabnya sama? Dari sisi mananya? Dari sisi dalam mengkultuskan guru-gurunya. Ya, Syiah sama-sama mengkultuskan kuburan para imamnya. Demikian pula sebagian dari kelompok-kelompok tasawufah, orang Sufi, sebagian ya mengkultuskan kuburan wali-walinya. Ya. Kalau Syiah mengatakan imam mereka itu lebih afdal daripada Nabi, sebagian orang Sufi pun memahami demikian, bahwa tingkat karamah dan wilayah ya kewalian lebih tinggi daripada kenabian. Nah, itu dia ada sisi-sisi kesamaannya. Ya. Kalau orang-orang Syiah mengatakan imam mereka mengetahui yang gaib, nah sebagian dari kelompok-kelompok ekstrim dari kaum Sufi pun mengakui demikian. Imam wali-wali mereka dapat mengetahui yang gaib. Cuman perbedaan mereka, orang Sufi masih tidak mencela para sahabat, tidak mengkafirkan para sahabat, ya. Tetapi orang Syiah mencela para sahabat dan mengkafirkan para sahabat. Itu bedanya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mohon maaf jika ada jawabannya. Lawan dari tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah dan rububiyah dan asma sifat banyak sekali. Kalau rububiyah tadi meyakini Allah bersatu dengan makhluk atau berada di semua tempat, atau akidah ateis atau akidah orang-orang filsafat yang mengatakan bahwa asal muasal dari dunia ini, alam ini adalah dari sebuah akal al-fa'al, al-aqlul fa'al gitu. Jadi mengakui atau orang-orang mengaku sebagai Tuhan, ya, sebagai Fir'aun, ya, ana rabbukumul a'la, Namrud, itu syirik dalam tauhid rububiyah. Tetapi kesyirikan dalam rububiyah ini jarang-jarang terjadi, kecuali terjadi orang-orang yang menyombongkan dirinya, walaupun pada hakikatnya dia tahu bahwa dia bukan Tuhan. Maka Allah sebutkan tentang kaum Fir'aun, wajahadu biha wastaiqanaha anfusuhum zulmun wa uluwa. Mereka mengingkari padahal dalam hatinya dia tahu bahwa dia bukan Tuhan kok. Ya, makanya ketika Namrud mengaku sebagai Tuhan kepada Nabi Ibrahim, dikatakan oleh Nabi Ibrahim, kalau memang kamu Tuhan, tolong datangkan matahari yang terbit dari timur ini, sekarang kamu terbitkan dari barat. Nah, kan nggak bisa dia. Sebelum Namrud ada, matahari sudah juga dari timur terbitnya, ya kan, terbenam di barat. Tauhid uluhiyah tadi sudah kita contohkan banyak sekali, ya, meminta-minta ke kuburan, ke pohon-pohon keramat, ke batu-batu keramat, ya, keris keramat, macam-macam banyak yang dikeramatkan, ya. Nah, banyak sekali sebetulnya praktek-prakteknya. Sebagiannya ada merupakan kesyirikan, sebagian ada merupakan jalan menuju kesyirikan. Adapun asma sifat, orang-orang yang mengingkari, ada yang mengingkari lebih ekstrim, mengingkari seperti orang Jahmiyah, mengingkari semua nama dan sifat-sifat Allah, diingkari semua. Kenapa? Karena kalau kita yakin Allah punya nama, yakin Allah sifat, kita menyerupakan Allah dan makhluk katanya. Kenapa? Karena makhluk juga punya sifat, karena makhluk juga punya nama. Kemudian bagian kedua mereka adalah Mu'tazilah, meyakini Allah itu punya nama tapi tidak punya sifat. Alasannya juga sama. Kalau kita akui Allah itu punya sifat, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kemudian orang Maturidiyah dan Asy'ariyah atau Kullabiyah. Al-Kullabiyah mengingkari sifat-sifat ikhtiyariyah, sifat-sifat yang menggantung kepada masyiatillah, seperti istiwa, nuzul, ya, al-khalq wa rahmah dan lain-lainnya. Tapi orang Kullabiyah meyakini Allah itu fis sama, bi sifatil ulu. Kenapa? Karena sifatul ulu sifatul zatiyah. Nah, kemudian berentet, ya, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka itu meyakini 7 sifat saja, ya, dan mengingkari semua sifat-sifat yang lain dengan alasan juga akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu sebetulnya penyimpangan-penyimpangan secara umum dalam masalah tauhid, ya. Insyaallah mungkin akan dibahas dalam usul yang lain dalam pembahasan yang lebih rinci. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak atas kajian dan perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan dalam penyampaian saya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.